Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Masim Daily. Pada video kali ini saya akan menjelaskan konsep sarana prasarana ideal di dalam pendidikan Islam. Oke, kita awali penjelasan pertama dari selain pandang ya terkait dengan sarana dan prasarana dalam pembelajaran pendidikan Islam. Jadi sarana dan prasarana itu seringkali dimaknai secara terpisah gitu ya. Padahal ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kalau kita cermati antara sarana dan prasarana itu sebenarnya adalah sesuatu yang memang memiliki kesamaan konsep ya. Yang satunya adalah harus disiapkan sebelum semuanya dilaksanakan, yang satunya adalah penunjang dari pelaksanaan itu sendiri. Nah, maka kalau kita lihat di dalam KBBI sebenarnya sarana dan prasarana itu mirip gitu. Hanya saja banyak yang memaknai secara terpisah, misalkan sarana itu adalah sesuatu yang berkaitan secara langsung di dalam proses pencapaian tujuan ya. Sementara prasarana ini harus ada terlebih dahulu. Nah, kalau kita cermati di dalam konsep sarana dan prasarana itu sendiri, ini adalah merupakan semua media yang digunakan untuk mentransformasikan ya. Kalau kita di sini berbicara mengenai pendidikan Islam, maka ini adalah media yang digunakan untuk mentransformasikan visi dari pendidikan Islam itu. Nah, kalau kita lihat kembali di dalam Al-Quran, ini juga disinggung ada beberapa ayat yang berkaitan erat dengan penyiapan sarana dan prasarana di dalam pendidikan Islam. Misalkan saja di dalam surat Al-Isra ya ayat 84 dan juga surat An-Nahl ayat 89. Di sana Allah juga memberikan satu pemahaman kepada kita bahwa segala sesuatu ini membutuhkan sarana ya di dalam melaksanakan itu, termasuk di dalamnya adalah pendidikan Islam. Nah, kalau di dalam penyelenggaraan pendidikan Islam itu sendiri, ini juga butuh yang namanya media. Yang tadi kita sebut dengan sarana prasarana itu sebenarnya adalah media juga. Hanya saja ini memang memiliki satu pemaknaan yang komprehensif ya, harus dimaknai secara utuh supaya tidak menimbulkan ambiguitas di dalamnya. Nah, sedangkan di dalam hadis Rasulullah SAW juga pernah bersabda ya terkait dengan sarana prasarana ini, dan juga banyak juga aktivitas-aktivitas sebagai percontohan. Misalkan dulu waktu zaman Rasulullah Muhammad SAW, ini pendidikan Islam ya khususnya ini dilakukan tidak hanya di lembaga formal ya, karena dulu memang belum ada ya. Dulu itu dilaksanakan di masjid atau juga bahkan di rumah sahabat ya yang sangat terkenal, sahabat Al-Arqam itu. Ada juga di Kutab ya, dan juga ada di Sufa. Nah, jadi semua yang saya sebutkan tadi itu merupakan bagian dari sarana prasarana pendidikan Islam yang bisa masuk ke dalam term yang kita maksud pada diskusi kita hari ini. Nah, kalau dari perspektif kebijakan ya, undang-undang ataupun juga peraturan pemerintah, kita punya dasar hukum yang jelas. Karena di Indonesia ini pendidikan ini dijunjung tinggi ya. Di sana juga ada kitab undang-undang yang harus kita rujuk ya tentu saja. Pertama adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di sana tepatnya pasal 45 ayat 1 ada uraian singkat terkait dengan sarana prasarana yang memang harus disiapkan di dalam proses penyelenggaraan pendidikan, termasuk di dalamnya adalah pendidikan Islam. Nah, ini juga dipertegas dengan adanya peraturan pemerintah yang nomor 19 tahun 2005 ini tentang standar nasional pendidikan. Di sana bisa teman-teman lihat ya di pasal 42 ini yang berbicara mengenai sarana dan prasarana. Kemudian aturan turunannya ini juga ada Permendiknas ya nomor 24 tahun 2007 ini tentang standar sarana dan prasarana untuk tingkat dasar dan menengah ya. Terkhusus adalah sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah atau sekolah menengah pertama SMP, MTS, madrasah sanawiyah, dan juga sekolah menengah atas atau madrasah aliyah. Nah, aturan sarana prasarana untuk SMK dan MAK ya, ini ada aturan khususnya itu ada di Permendiknas nomor 40 tahun 2008. Sementara untuk SLB ya tadi karena ada sedikit pengkhususan, ini juga diatur secara khusus di Permendiknas nomor 33 tahun 2008. Nah, itulah dasar legal formal mengenai sarana prasarana di dalam proses penyelenggaraan pendidikan, termasuk di dalamnya adalah pendidikan Islam juga. Nah, kemudian pemaknaan sarana prasarana ini yang ideal seperti apa sih?
Jadi ada satu problematika ya, bahwa ini merupakan satu kasus yang sangat unik ya. Ada beberapa kasus yang muncul secara nasional maupun internasional ya, bahwa ada beberapa peserta didik yang berhasil mencapai prestasi baik itu di tingkat nasional maupun internasional, padahal dia ini berasal dari sekolah pedalaman yang tentunya jauh dari ketercukupan sarana prasarana yang memadai. Nah, lalu bagaimana? Apakah sebegitu pentingnya sarana prasarana ini dalam proses penyelenggaraan pendidikan? Maka di sini kuncinya adalah kita tidak boleh terpaku pada peraturan atau pemaknaan literal dari sarana prasarana itu sendiri. Bahwa selama ini mungkin ya di benak kita sarana prasarana itu harus melibatkan sesuatu yang berbau canggih, kekinian, mutakhir, elektronik, internet dan lain sebagainya begitu ya. Tetapi bukti nyata bahwa memang ada beberapa sarana prasarana yang mestinya kita optimalkan ya. Tidak harus menggunakan hal-hal yang mahal-mahal atau yang kekinian, bahkan mengoptimalkan sarana prasarana yang ada. Ini sebagaimana terjadi di daerah pedalaman tuh ya, ternyata bisa juga kok mengantarkan peserta didik mencapai titik kesuksesan ya, prestasi nasional maupun internasional. Jadi kita sebagai pendidik ini harus bisa memaknai ya secara global dan utuh tentunya, bahwa sarana prasarana itu bukan hanya sesuatu yang bersifat canggih, elektronik, internet dan lain-lain gitu, tidak. Tetapi di sini juga harus kita maknai bahwa sarana prasarana yang ada, apapun itu harus kita optimalkan penggunaannya. Oke, pertanyaan kita hari ini adalah jelaskan cara kita memaknai sarana prasarana yang ideal ya untuk mengoptimalkan segala bentuk media yang ada di sekitar kita, dan ini bisa mengantarkan peserta didik untuk mencapai kesuksesan dan prestasi yang diharapkan. Oke, terima kasih. Saya kira itu dulu. Tetap keren, tetap semangat, jaga selalu kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.